Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak dan protein. Sebelum saya dan rekan-rekan saya membahas materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nona Alpianita. Di sini saya akan membahas materi tentang katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat dalam tubuh berlangsung melalui proses respirasi sel. Respirasi sel merupakan salah satu bentuk proses katabolisme yang menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Proses respirasi sel tersebut terjadi di dalam mitokondria. Berdasarkan kebutuhan oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Respirasi aerob merupakan respirasi yang memerlukan O2 dari udara. Persamaan reaksi respirasi aerob adalah sebagai berikut: C6H12O6 glukosa tambah 6O2 oksigen direaksikan dengan CO2 karbodioksida tambah 6H2O air tambah ATP. Proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Respirasi aerob berlangsung melalui jalur siklus Krebs dan jalur pentose fosfat. Glikolisis merupakan proses penguraian glukosa tanpa menggunakan oksigen. Proses isomerisasi tersebut terjadi di dalam sitosol. Dalam glikolisis, dari suatu molekul glukosa akan dihasilkan 2 asam pirfat, 2 NADH, dan 2 ATP. Asam pirfat selanjutnya memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif dalam mitokondria. Persamaan glukolisis sebagai berikut: glukosa tambah 2 ADP tambah 2 PI tambah 2 NAD plus direaksikan 2 asam pirfat tambah 2 ATP tambah 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini asam pirfat diubah menjadi asetil KO-A dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Pada organisme eukariotik, dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matris mitokondria. Pada organisme prokaryotik, tahap tersebut berlangsung dalam sitosol, cairan sitoplasma sel. Reaksi dekarboksilasi oksidatif sebagai berikut: 2C3H4O3 asam pirfat, 2COA KO enzim A direaksikan 2C2H3O-COA asetil KO-A tambah 2CO2 karbodioksida. Selanjutnya, siklus Krebs. Siklus Krebs berfungsi menghasilkan energi dan berbagai senyawa antara yang akan digunakan untuk sintesis senyawa lain. Tahap ini berlangsung di dalam matris mitokondria. Dari 2 etila asetil KO-A yang masuk siklus akan menghasilkan 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Sistem transport elektron. Setiap elektron berfungsi mengoksidasi NEH dan FADH2 dari tahap sebelumnya. Tahap ini berlangsung di membran dalam mitokondria. Pembentukan ATP dalam sistem transport elektron jadi melalui reaksi oksidasi 1 ADH
menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Ada perbedaan antara jumlah ATP yang dihasilkan organisme eukariotik dan prokariotik. Pada organisme eukariotik, oksidasi NADH dan FADH2 terjadi dalam membran mitokondria. Namun NADH hasil glikolisis dibentuk di dalam sitosol. Akibatnya NADH tersebut harus dimasukkan ke dalam mitokondria. Perpindahan 2 NADH hasil glukosa tersebut memerlukan 2 ATP. Dengan demikian jumlah total ATP yang dihasilkan sebanyak 36. Agar jumlah energi, perhatikan gambar berikut. Jumlah energi yang dihasilkan dari setiap molekul glukosa pada organisme eukariotik. Organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria sehingga tidak terjadi pengurangan ATP untuk perpindahan NADH. Dengan demikian total ATP yang dihasilkan sebanyak 38. Selanjutnya respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Pada jalur pentosa fosfat menghasilkan CO2 dan 2 NADPH2. Selanjutnya NADPH2 dioksidasi ke dalam sistem transport elektron. Pada jalur tersebut senyawa antar yang terbentuk berupa gula. Selanjutnya respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Dalam respirasi anaerob, peran oksigen diganti dengan senyawa lain, misalnya NO3 dan SO4. Energi yang dihasilkan dalam respirasi anaerob lebih sedikit daripada respirasi aerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi fermentasi. Fermentasi terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan pembentukan NAD+. Pada proses ini, asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis tidak diubah menjadi asetil KO-, tetapi diubah menjadi senyawa lain dengan bantuan NADH. Satu molekul glukosa yang difermentasi menghasilkan 2 ATP. Fermentasi dibedakan menjadi 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dan hasil glikolisis serta menghasilkan asam laktat dan ATP. Persamaan dari fermentasi asam laktat sebagai berikut. Glukosa bereaksi dengan 2 asam pirufat. 2 asam pirufat bereaksi dengan 2 fosfonal pirufat. Bereaksi dengan 2 asam laktat. Selanjutnya fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol menggunakan bahan baku berupa asam pirufat hasil dari glikolisis untuk menghasilkan etanol, CO2 dan ATP. Persamaan reaksi dari fermentasi alkohol sebagai berikut. Glukosa bereaksi dengan 2 asam pirufat. 2 asam pirufat bereaksi dengan 2 asetaldehid. 2 asetaldehid bereaksi dengan 2 etanol. Sekian pembahasan materi tentang katabolisme karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufi Marianti dari kelompok 2 akan melanjutkan pembahasan tentang katabolisme lemak. Setelah katabolisme karbohidrat yang telah berlangsung baik menggunakan oksigen maupun tidak menggunakan oksigen dan energi telah dihasilkan selanjutnya. Misalnya, dalam tubuh kita kekurangan karbohidrat atau glukosa, maka substratnya selanjutnya dipecah adalah lemak. Bagaimana lemak dipecah hingga menjadi sumber energi bagi tubuh kita? Nah, inilah yang akan saya bahas selanjutnya. Berbicara katabolisme lemak, yang perlu diketahui dan diingat bahwa lemak juga dapat digunakan sebagai sumber energi.
Hanya yang jadi masalah, kapan lemak ini dijadikan sebagai sumber energi bagi tubuh kita? Ketika tubuh kita kekurangan asupan karbohidrat atau dalam bentuk glukosa, maka tubuh kita selanjutnya akan memecah glikogen dalam tubuh, dan ketika glikogen dalam tubuh kita pun sudah berkurang, maka otomatis tubuh kita merespon akan memecah lemak yang tersimpan di dalam tubuh kita. Nah, lemak ini yang akan dijadikan sebagai sumber energi ketika memang sumber karbohidrat di dalam tubuh kita sudah tidak ada. Inilah konsep yang perlu kita ketahui. Namun, yang perlu diingat, lemak ini dia polimer. Lemak ini susunan kimiawinya sangat-sangat kompleks sekali. Lemak ini harus dipecah dulu menjadi monomernya. Nanti dia akan dipecah oleh enzim menjadi monomernya. Ketika lemak dihidrolisis oleh enzim, maka dia akan berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim yang memecah asam lemak adalah enzim lipase. Sebelum lipase, ada garam-garam empedu yang memecah lemak menjadi emosi lemak. Emosi lemak dipecah oleh lipase, dia akan membentuk asam lemak dan gliserol. Jika sudah terbentuk asam lemak dan gliserol, di sanalah bisa terjadi proses katabolisme dari lemak itu sendiri. Nah, berikut merupakan bagian proses katabolisme lemak. Lemak akan dipecah oleh lipase tentunya, yang dihasilkan oleh pankreas dengan bantuan garam-garam empedu. Jika sudah terbentuk menjadi monomer berupa gliserol atau berupa asam lemak, maka kedua monomer ini yang nanti akan menghasilkan energi kalau dikatabolisme atau kalau dipecah. Reaksinya, jika monomernya berupa asam lemak, maka jalurnya dia akan masuk ke jalur beta oksidasi pemecahannya itu. Jalur beta oksidasi ini adalah jalur pengubahan asam lemak menjadi asetil-CoA. Perlu diingat bahwa beta oksidasi ini punya reaksinya dalam mengubah asam lemak menjadi asetil-CoA. Bagaimana? Beta oksidasi membutuhkan 3 proses. Yang pertama, air yang dibutuhkan dalam prosesnya. Yang kedua, dia butuh energi untuk melakukan pemecahan asam lemak. Yang ketiga, dibutuhkan bantuan koenzim A. Nah, ketika ketiganya ini sudah siap, maka asam lemak akan dirubah menjadi asetil-CoA dengan melepaskan hidrogen. Hidrogen akan ditangkap dalam bentuk NADH dan dalam bentuk FADH. Jadi, pengubahan asam lemak menjadi asetil-CoA juga dihasilkan NADH dan FADH. Ini jalur beta oksidasi. Kalau sudah berubah menjadi asetil-CoA, maka dia akan masuk ke dalam jalur siklus Krebs yang nantinya akan dirubah menjadi energi. Itu kalau monomernya berupa asam lemak. Selanjutnya, apabila monomernya berupa gliserol, maka gliserol akan berubah menjadi 3-fosfogliseroldehyde atau gliseroldehyde 3-fosfat. Jika substratnya berubah, maka jalur yang akan dimasukinya adalah jalur glikolisis. Jadi, ketika gliseroldehyde 3-fosfat masuk ke glikolisis, otomatis dia akan dirubah menjadi asam pirufak. Dan asam pirufak nantinya akan masuk ke DO atau dekarboksilasi oksidatif untuk berubah menjadi asetil-CoA. Dan nantinya asetil-CoA akan sama, yaitu masuk ke dalam siklus Krebs, yang diakhirinya dari siklus Krebs akan masuk ke jalur transport elektron sampai pengubahan menjadi energi total yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Itulah tadi jalur dari katabolisme lemak. Kapan katabolisme lemak? Jikalau cadangan berupa karbohidrat di dalam tubuh kita sudah benar-benar tidak ada. Itulah tadi penjelasan tentang katabolisme lemak yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu katabolisme protein yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana. Saya akan menjelaskan tentang katabolisme protein. Pertama, pengertian protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam
penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup, dan virus kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanisme, seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan imun sebagai antibodi, sistem kendali, dan bentuk hormon sebagai komponen penyimpanan dalam gigi dan juga dalam transportasi hasrat. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut atau heterokom. Katabolisme protein. Katabolisme protein dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim, protease, dan peptidase menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino mengalami reaksi deaminasi dan teraminasi yang menghasilkan gugus amino NH3 dan asam keto. Pada mamalia dan beberapa hewan lainnya, NH3 diubah menjadi urea dan dibuang dalam bentuk urin. Adapun asam keto memasuki reaksi glikolisis atau siklus Krebs. Dalam proses metabolisme, 1 gram lemak menghasilkan energi sebesar 9 kalori. 1 gram karbohidrat atau protein menghasilkan sebesar 4,1 kalori. Dalam proses respirasi aerob, 1 molekul asam lemak menghasilkan 44 ATP dengan 6 atom